Selamat pagi Ibu Bapa, Saudara-saudara, orang-orang yang selalu terberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat baru, hidup baru, Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Kita telah menikmati peristirahatan dan pagi ini Tuhan membuka ruang dan waktu bagi kita untuk menikmati kebesaran, keagungan, bahkan kuasa serta kasih-Nya. Mari saudara-saudara, dalam hidup kita, tentu hidup kita akan menjadi suatu kesaksian bagi dunia bahwa kita adalah umat yang terberkati dalam Yesus Kristus. Mari teduhkan hati sejenak untuk beribadah bersama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dengar bersama pada pagi ini yaitu dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai 12. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai 12. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bapa, kami datang bersujud di hadirat-Mu. Kami datang bersyukur. Kami menyembah-Mu di dalam kekudusan dan kemuliaan-Mu. Engkau Allah Tuhan kami, pemilik dari kehidupan dan segala yang ada di muka bumi ini. Engkaulah penciptanya, Engkau pemelihara dan Engkau sungguh mengasihi ciptaan-Mu. Terlebih kami yang telah disucikan dan dikuduskan lewat pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di sorga, terima kasih untuk ruang dan waktu yang Tuhan buka bagi kami untuk kami beraktivitas dan sekaligus menyaksikan segala perkara yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami. Nyatakanlah kemuliaan-Mu, keagungan-Mu Tuhan. Kami mau supaya hidup kami menjadi kesaksian tentang kekuasaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Firman-Mu lah yang akan menuntun kami bagaimana kami bisa hidup dan bersaksi tentang kuasa dan kasih-Mu. Olehnya itu saatnya, di saat kami mau mendengarnya, kami mohon pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Terangi kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami dan melakukannya. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkanlah kami yang datang kepadamu berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, saya ulangi. 2 Tesalonika pasal 1, 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dibangun oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai.
Karena itu saudara-saudara, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara, ada satu tema yang akan menuntun kita untuk bisa masuk dalam renungan tentang perikop yang kita baca, yaitu penderitaan mendahului kemenangan. Penderitaan mendahului kemenangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang sedang mengalami pergumulan dalam penderitaan sangatlah perlu diberi perhatian dan topangan. Hal itu dapat membantunya melihat sesuatu yang positif di tengah-tengah pergumulan yang sedang dialami. Berproses dengan baik dalam menghadapi setiap masalah akan membentuk karakter yang makin dewasa dalam iman. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang jemaat yang di Tesalonika mengalami penderitaan akibat penganiayaan, penindasan orang dari luar. Mereka dianiaya karena iman mereka kepada Kristus. Rasul Paulus memberikan penghiburan dan semangat kepada mereka serta memberikan pencerahan di tengah kebingungan. Dan kepada mereka yang tidak tertib diberinya peringatan. Ia menekankan kepada mereka bahwa hal penting dalam menghadapi masalah adalah tetap beriman. Iman akan memperteguh pengharapan bahwa Tuhan akan menyertai sampai akhir dan menyerahkan kepada Tuhan pembalasan kepada mereka yang berbuat tidak adil. Selain itu, Rasul Paulus juga menekankan bahwa hidup beriman mereka dapat menggugah semangat orang lain untuk bertumbuh sehingga imannya juga makin kokoh dalam Kristus. Penderitaan mendahului kemenangan, tanpa penderitaan tidak akan ada kemenangan. Sebagai suatu tubuh dalam Kristus, kita perlu hidup saling mendoakan dan menyenangkan agar hidup beriman kita makin kokoh untuk bertahan dalam setiap tantangan dan penderitaan. Bertahan dalam penderitaan akan sangat berguna dan menambah pengalaman beriman kita, bahkan dapat menjadi teladan bagi orang lain. Kemampuan bertahan di tengah penderitaan merupakan bukti penyertaan Allah bagi jemaatnya. Karena itu saudara-saudara, tetaplah percaya pada penyertaan Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara, kita nyatakan bersama syafaat kita, kerinduan kita. Kita mohonkan kuasa dan kasih-Nya mengiringi perjalanan hidup kita hari ini. Mari berdoa. Bersyukur Tuhan untuk saat yang sudah Tuhan buka bagi kami untuk bisa beribadah sejenak, memuji memuliakan-Mu dan bersyukur bahkan diperkenankan menyatakan syafaat kami. Terima kasih Tuhan. Kami kini mempersiapkan diri untuk berdiri dan beranjak melakukan aktivitas kami. Tuhan, Engkau yang sudah mendengarkan doa-doa jemaat-Mu, Engkau yang mengenal setiap mereka, maka kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan membuka kesempatan bagi mereka di mana mereka bisa menyaksikan kuasa dan kasih-Mu. Karuniakan perlindungan Tuhan sepanjang hari ini, jauhkan dari segala mara bahaya musibah. Dan biarlah ya Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberkati jerih dan juang mereka di dalam mencari nafkah. Tuhan berkati sehingga mereka dipercukupkan dengan kebutuhan hidup. Juga berdoa untuk anak cucu mereka, Tuhan akan terus berkati sejak dari pertumbuhan pendidikan sampai dewasa. Biarlah ya Allah, mereka pun turut menyaksikan kemuliaan-Mu, mereka pun turut menikmati kebesaran kuasa yang Kau telah nyatakan dalam hidup mereka. Bapa di sorga, berdoa untuk rekan-rekan kami, tak putus-putusnya berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul oleh karena gangguan kesehatan. Tuhan berkati mereka, yakinkan mereka bahwa Tuhan ada untuk mereka.
biarlah penyerahan hidup akan senantiasa bersandar kepada kuasa di dalam Yesus Kristus itu. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai aktivitas kami. Kepadamu kami serahkan jiwa raga kami. Tuntunlah kami, kuasailah kami, lindungilah kami. Dan biarlah ya Tuhan kami dijauhkan dari segala mara bahaya, musibah, bahkan rancangan jahat manusia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari saudara-saudara, dengan satu penguatan firman bahwa apapun yang ada di hadapan kita, mari kita tetap teguh berdiri, yakini bahwa Tuhan ada bersama kita. Dia yang sudah memberi dirinya di kayu salib, telah memurnikan kita, membebaskan kita, dan memberkati kita. Untuk itu saudara-saudara, pergilah, jalanilah hidupmu hari ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas.